Baiklah, kita akan mereview pendidikan guru sekolah dasar PGSD pedagogi. Ya, kita masuk di pembelajaran 1 teori belajar. Pembelajaran 1 yaitu teori belajar. Langsung saja kita baca soalnya. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah, jawabannya adalah A. Mampu memecahkan masalah. Nomor 2. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali jawabannya B. Belajar aktif. Nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Jawabannya adalah dekonstruktivistik. Nomor 4. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah, jawabannya adalah E. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Nomor 5. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah, jawabannya adalah E. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Nomor 6. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. Jawabannya adalah E. Behavioristik. Nomor 7. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori. Jawabannya adalah konstruktivistik. Oke, pembelajaran 7 sudah selesai, kita bacakan soal dan jawabannya sampai 7 di pembelajaran 1 maksudnya, maaf. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2 pedagogi. Kita B-kan. Kita masuk ke pembelajaran 2 karakter peserta didik. Pembelajaran 2 karakter peserta didik. Langsung saja, nomor 1, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan, jawabannya adalah D. Media benda nyata. Nomor 2. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal, jawabannya adalah B. Kemampuan awalnya. Nomor 3, perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap Neveley Egoistic Orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan, jawabannya adalah B. Kontrak atau imbal jasa. Nomor 4, pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek, jawabannya adalah D. Motivasi. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional atau klasikal.
konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu, jawabannya adalah B, menggunakan media audio, video, dan percobaan. Nomor 6. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan jawabannya adalah C, minat peserta didik. Nomor 7. Pak Adit, seorang guru SMP 10, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama. Jawabannya adalah A, status sosial. Oke, kita masuk ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nomor 1. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis yang maknanya adalah jawabannya adalah B, memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. Nomor 2. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah C, menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Nomor 3. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah jawabannya adalah D, tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nomor 4. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat, jawabannya adalah B, bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Nomor 5. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki berbagai aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai jawabannya adalah D, problem solving. Nomor 6. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa? Jawabannya adalah A, membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Nomor 7. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah B, menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Oke, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Yaitu pembelajaran 4. Pembelajaran 4, desain pembelajaran. Nomor 1. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintaks discovery learning yang jawabannya adalah B, pembuktian atau verification. Nomor 2. Perhatikan cuplikan berita di bawah ini. Manakah pertanyaan yang merupakan soal HOTS berdasarkan teks di atas? B. Jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? Nomor 3. Indikator menyebutkan benda-benda yang ada di kelas apabila dimasukkan pada matriks kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi. Jawabannya adalah C, posisi A. Nomor 4. Peserta didik diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk ke dalam dimensi pengetahuan. Jawabannya C, faktual. Nomor 5.
Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model project based learning pada sintaks. Jawabannya adalah B, mendesain perencanaan produk. Nomor 6, untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, guru meminta siswa menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? Jawabannya adalah A, tes tertulis. Nomor 7, aktivitas pembelajaran pada model project based learning pada sintaks mendesain perencanaan produk adalah, jawabannya adalah D. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Oke, masuk kita pembelajaran 5. Nomor 1. Indikator keterampilan komunikasi melalui presentasi hasil kerja ilmiah yang dilakukan oleh siswa dapat diukur melalui aspek-aspek di bawah ini, yaitu jawabannya adalah B, siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. 2. Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah, jawabannya adalah B, perception, interpretation, understanding, dan action. Nomor 3, salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka atau direct communication adalah, jawabannya adalah C, komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Nomor 4, merancang pertanyaan-pertanyaan dalam proses pembelajaran yang bertujuan memotivasi siswa untuk tetap menaruh perhatian pada pelajaran dan mengontrol siswa tetap fokus pada pelajaran sebaiknya dibuat atau disusun dalam rencana program pembelajaran pada bagian B, kegiatan inti. Perhatikan contoh berikut ini. 1, menyampaikan tujuan yang ingin dicapai. 2, ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran. 2, mempersiapkan hal-hal apa yang harus dilakukan baik oleh guru maupun siswa pada pembelajaran. Dan 3, menyampaikan topik atau materi apa saja yang akan dibahas pada pembelajaran yang akan dilakukan. Contoh ketiga hal tersebut dalam kegiatan komunikasi termasuk kegiatan dalam upaya untuk menyamakan. Jawabannya B, persepsi. Nomor 6, dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang kurang tepat untuk menjelaskan tentang komunikasi yang efektif? Jawabannya adalah D, komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linear kepada komunikan dengan maksud untuk merubah tingkah laku. Nomor 7, seorang guru menyampaikan materi pembelajaran secara langsung melalui aplikasi video conference yang diikuti oleh siswa secara terpisah. Komunikasi yang terjadi pada kasus tersebut adalah C, komunikasi langsung bermedia atau media direct communication. Masuk pembelajaran 6, yaitu konsep penilaian. Nomor 1, beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah C, memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Nomor 2, perhatikan aspek berikut. 1, tanggung jawab. 2, kerjasama. 3, menghargai. 4, mandiri. 5, jujur. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah B, 1, 2, 3. Berikut pernyataan yang benar terkait dengan tingkat kesulitan sebuah soal adalah, jawabannya C, semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut maka soal semakin sulit. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah A, penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk
di tas data observasi guru. Nomor 5, Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi suatu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir divergen. Nomor 6, perhatikan aspek sikap berikut. Tanggung jawab, kerjasama, menghargai, mandiri, jujur. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah B1, 2, 3. Nomor 7, berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah B, menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Kita masuk ke pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 7, pengembangan potensi peserta didik. Pembelajaran 7, pengembangan potensi peserta didik. Nomor 1, beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah, jawabannya adalah A, memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Nomor 2, Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda. Kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir. Jawaban adalah divergen. Nomor 3, Ismail siswa kelas 2 SD mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan terpanjang, namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif. Jawabannya adalah operasional konkret. Nomor 4, Tony sering berjalan-jalan ketika belajar, mengganggu teman-teman yang sedang belajar dan membuat masalah di kelas. Gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian asosial. Nomor 5, Salsabila yang duduk di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang rendah hampir di semua bidang studi dan jarang dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun Salsabila mempunyai catatan kehadiran, kerajinan, dan ketekunan yang bagus serta sikap belajar yang positif. Faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila diperkirakan pada A, tingkat kecerdasan yang rendah. Nomor 6, perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, pematangan, dan lingkungan sehingga terjadi keragaman individual. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam, jawabannya adalah merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Nomor 7, prestasi Amir pada sebagian besar bidang studi di bawah KKM. Berdasarkan hasil analisis himpunan data, Amir memiliki potensi mental intelektualnya di atas rata-rata. Amir diduga memiliki kesulitan belajar dan termasuk anak yang, jawabannya adalah prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. Oke, itu dia tadi review pembelajaran pedagogi dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 7. Terima kasih. Assalamualaikum.